Kartini. Kartini, sehari-harinya? Saya sehari-harinya bekerja di rumah Ibu Yanti. Oh, kebetulan kerja di rumah pengacara. Iya, Oh, sudah lama. sudah 10 tahun. Wah, 10 tahun sudah kerja di sini. Iya. Kalau bapaknya namanya siapa? Bapaknya namanya Rudi Irawan. Rudi Irawan. Kerjanya Bapaknya kerjanya di Bandung. di Bandung. mana? Di Bandung saya nggak tahu di mana. Di Kerjanya kerja apa? bangunan. Oh, bangunan. Jadi tukang apa jadi kuli? Bapaknya jadi tukang. Oh, tukang. Bapaknya tukang ya. Oh, orang Cirebon itu kan Iya. orang Cirebon nih. Karena di saya banyak orang Cirebon kerja. Ya. Satu, tukang kayu. Iya. Itu kan. Dua, tukang bangunan. Iya. Kemarin yang ngerjain jembatan di tempat saya, itu semuanya orang Cirebon. Kalau saya di perumahan, suami saya tukang batu. Oh, tukang batu, tukang masang batu, tukang belah batu. Itu bukan tukang batu bata. Oh tukang bikin iya, rumah. itu kayak Mang Parta yang tukang taman saya orang Cirebon. Itu bikin batu, masang batu di taman-taman. Iya. Batu yang kecil-kecil itu, batu hias. Tahu, Cirebon ya. Anaknya berapa, Ibu? Anaknya 4. Yang pertama namanya Yang Sopo. pertama Peggy Setiawan. Oh, yang ini. Ya, yang sedang kena kasus ini. Yang kedua Yang kedua namanya Robi. Robi. Yang Ya. ketiga. Yang ketiga namanya Luciana. Yang keempat Yang keempat Amelia. Amelia. Amelia sekolah Amelia sekolah di di SMK Pariwisata. Alhamdulillah. Robi Robi tidak sekolah. tamat SD. SD pun tidak. Kenapa? Dia tidak mau, Pak. Gak mau sekolah. Saya sih suruh sekolah waktu kelas 1 SD. Saya daftarin ke Pelandakan. Oh. Cuman seminggu. Saya antar semua sih. Saya lagi ke sana lagi dianterin, anaknya ada di rumah lagi. Jadi sekarang apa? Nggak sekolah? Ya dari sekarang kerja bangunan. Wah, ya alhamdulillah. Ya, kamu tuh susah disuruh kerja tuh susah. Di sekolah susah. Nggak mau. Yang satu lagi siapa? Yang satu Luciana. Luciana. Sekolah. Luciana sekolah sampai SMK udah lulus udah kerja. Udah nikah? Belum. Kerja di mana? Kerja di kafe di Lemah Hungkuk. Oh, alhamdulillah. Tinggal satu lagi Peggy yang paling gede. Ya. Peggy ini kerjanya apa? Peggy itu kerjanya bangunan, Pak. Dari sejak kapan? Dari sejak keluaran SMP terbuka di 11. Oh, dia sekolahnya SMP terbuka. Iya. Kenapa nggak nerusin SMP biasa? Nggak bisa punya biaya, Pak. Sedangkan itu si Peggy ditinggal sama bapaknya tuh dari kelas 6 SD. Oh, Peggy itu bapaknya berbeda dengan sekarang suami Enggak, ibu? sama. Satu, Peggy, Lucy, Amel. Satu. Robi satu, bapaknya. Kok ditinggal? Ya, Oh, ibu sama suami pisah? pisah. Jadi kan Peggy anak pertama tuh, kelas 6 SD. Udah punya adik-adik. Nah, mau SMP, terus Peggy-nya tuh, bapaknya pergi ke Bandung. Ngomongnya mau cari kerja. Nggak balik lagi? Nggak balik selama 3 tahun. Kenapa sih laki-laki suka begitu? Nggak tahu. Ninggalin istri, Ya, ninggalin jadi- anak pergi. Tinggal anak 4. Jadi Peggy sekolah sampai SMP. Akhirnya SMP ibu terbuka, nggak kan. mampu biayai Peggy. Ya. Tapi adik-adiknya bisa. Alhamdulillah dibiayain sama Peggy Oh, sekolah. keren Jadi, dong. Peggy itu SMP terbuka, SMP pun tidak full ke sekolah, Pak. Cuman hanya ujian berangkat gitu aja. SMP-nya SMP terbuka, ya Ya. nggak apa-apa ya. Ujian berangkat yang penting Ya. tamat SMP. Tapi Nah, Peggy ini kemudian kerja kuli bangunan. ya, Dari kuli bangunan Peggy biayain adik-adiknya. ya. Anak baik dong. Makanya ada kasus kayak gini saya tuh kaget, orang sedangkan Peggy aja waktu kejadian tuh nggak ada di sini. Lagi kerja di Bandung udah 3 bulan nggak Nah, dulu. Peggy kan tinggal bareng sama ibu. Ya, Bareng sama ibu Peggy. ya, Setiap hari bareng sama ibu. ya setiap hari bareng Tiap hari ya. Iya. Tiap hari ketemu di rumah. ketemu. Perilakunya baik. Alhamdulillah baik, dia anaknya nurut, sholatnya nggak ketinggalan. Suka balapan motor enggak? Enggak, Punya motor. punya motor sih cuman buat kendaraan kerja. Masuk geng. Enggak. Geng motor rombongan. Geng ini, geng ini, geng ini, geng gong.
Enggak. Enggak. Terus jadi kuli bangunan di mana kerja kuli bangunannya? Ya waktu selepas SMA bapaknya punya proyek di Bandung, jadi dibawa dia ke Bandung. Nah terus udah lama dia kalau kerjaan selesai dia pulang. Kalau dia udah selesai pulang, kalau sudah pulang terus dia berangkat lagi gitu aja. Nah kemudian nih kan peristiwanya itu terjadi 27 Agustus ya? Ya Om, 27 Agustus ya? 27 Agustus. Pada waktu 27 Agustus tuh Peggy di mana? Peggy pada waktu itu ada di Bandung, lagi kerja sama bapaknya. Lagi kerja sama bapaknya? Ya. Di Bandung kerja sama bapak. Jadi tidak di sini? Tidak. Bener nih Bu? Bener Pak, demi Allah saya tidak berbohong. Nanti yang jadi saksi misalnya, yang menyatakan tanggal 27 Agustus Peggy ada di Bandung, bapaknya bisa bersaksi itu? Bapaknya ada, adik saya ada, adiknya Peggy ada, keponakan saya ada, tetangga pun orang Kapling ada. Orang Kapling di mana? Itu di sebelah. Oh di sini? Iya. Kan rumahnya di sana Peggy. Peggy rumahnya sini juga? Enggak, maksudnya tuh kerjanya tuh tadinya bareng di Bandungnya waktu kejadian itu. Jadi Peggy ini tanggal 27, 28, 29, 30 masih di Bandung? Ya. Sebelumnya sebulan itu di Bandung? Sebelum ada kejadian juga Peggy itu udah ada di Bandung selama 3 bulan, belum pulang. Nggak pulang-pulang? Ya, selama 3 bulan itu. Untuk memastikan bahwa Peggy ada di Bandung nggak pulang-pulang, saksinya banyak? Banyak. Sok aja, sok sebutin. Ada suami saya. Suami. Ada adik saya. Ada adiknya Peggy yang nggak sekolah itu. Terus ada keponakan. Siapa namanya tuh adiknya Peggy? Robi. Ada Robi. Ya. Terus ada keponakan. Ya, terus ada yang di Kapling juga. Berani diambil di atas sumpah Quran bisa? Berani. Mau ya? Mau. Nah, ada di Bandung. Nah, kemudian kalau di situ kan kalau di berita sampai pada tingkat Peggy menjadi otak pembunuhan. Nah, ya itu saya yang nggak ngertinya. Nggak ngerti? Iya, orang sedang waktu kejadian juga anak saya nggak ada di sini, lagi kerja. Oh, nah kemudian Peggy kenal nggak sama 8 yang sudah diponis? Tidak. Sekampung nggak itu? Nggak sekampung. Beda kampung? Beda. Kalau yang diponis 7 orang, mana? Orang Kota Madia, Saladara. Kota? Iya. Kota Cirebon? Iya. Ya kan? Ya, kelurahannya? Di SMP 11 kelurahannya saya. Nggak tahu ya, SMP 11. Ya. Yang tempat kejadian itu? Ya kan, di depannya kan kejadiannya. Ya. Nah kalau Peggy? Peggy di Pongpongan Simaja, RT 2, RW 2, Kabupaten. Nggak pernah ketemu sama mereka? Saya nggak tahu. Oh nggak tahu ya? Iya. Mereka berteman, berkawan, suka ngumpul? Saya nggak tahu. Peggy pernah minum nggak? Peggy nggak minum minuman, nggak rokok, nggak kopi. Ya udah susah. Kalau nggak ngerokok, nggak kopi, nggak mungkin minum. Loh saya nih nggak rokok, nggak kopi, nggak ngenal minuman. Iya. Itu gampang itu ngukur yang begitu, periksa aja giginya. Iya. Paling dia sukanya es kudai gitu ya, aja. Artinya membuktikan bahwa Peggy ini nggak pernah minum, nggak pernah merokok, nggak pernah minum kopi. Itu gampang, periksa aja mulutnya sama dokter, nanti ketahuan. Nah kalau muka-muka kayak gini udah kelihatan parah. Kemudian ibu tahu kejadian pembunuhan itu? Ya saya sempat dengar aja. Pembunuhan, pemerkosaan, ya, sadis loh. Dengar itu. Cuman saya nggak tahu persisnya, cuman katanya dengar-dengar aja. Dengar-dengar aja. Ya. Dan ini sadis loh Bu, itu aduh naudzubillah ya. Iya makanya. Pembunuhan dan pemerkosaan, pembunuhan itu berencana, jadi otak itu hukuman mati loh Bu. Iya. Nggak main-main ini. Nah, Ibu tahu Peggy ditangkap kapan? Waktu ibu tuh nelpon apa sih ya, sore tuh ibu nelpon sore apa ya, sore mau Rabu tuh, sore Rabu ibu nelpon, Bi ke rumah ada yang mau diomongin kata itu. Ya Bu nanti Bibi ke rumah.
Bibi ke rumah, kenapa Bu? Ada perlu apa? Bibi yang sabar, yang tabah. Kenapa Bu? Peggy udah ditangkap sama Polda, gitu kata ibu. Kan Peggy ini DPO. Ya. DPO-nya 8 tahun. Peggy, ibu merasa nggak anaknya jadi DPO? Enggak, sedangkan yang di DPO itu tulisannya Egy. Oh, iya kan yang disebutin sama Linda, yang kesurupan itu kan Egy. Ya. Ya kan? Egy, Ya. ya kan? Egy kan? Ya. Tiba-tiba jadi Peggy. Iya, saya nggak ngerti itu masalahnya. Masa kan anak saya kan punya HP. Nima yang di DPO itu Nima, namanya Egy. Alamatnya apa tuh Mas? Oh, boleh silahkan. Saya nggak Nah, ingat. nanti alamatnya, nanti habis ini wawancara pengacaranya. Iya. Karena ini bantu ini. Iya, Ya. kata saya tuh. Ini Alamatnya dulu. nggak tahu tadi apa. Yang alamat Egy, DPO yang siapa? DPO tuh. Oh, Mundu. Tuh. Oh, iya bener, saya baca itu Banjar di Wangunan. Kecamatan Mundu, Iya. Banjar. Banjar Wangunan. Wangunan. Peristiwanya kan 27 Agustus kan? 27 Agustus kan peristiwanya. Betul. 27 Agustus. Jadi itu yang di DPU tuh alamatnya Banjar Wangunan. Banjar Wangunan. Banjar Wangunan, Kecamatan Mundu. Betul. Ya, kemudian namanya Egy. Egy. Kan yang disebutin kesurupan itu, ya kan kemarin wawancara dengan kakaknya almarhum ya, Vina, itu kan berasal dari kesurupan. Waktu kesurupan tuh yang disebutnya Egy. Ya. Betul, Pak. Nah, sekarang dari Egy jadi Peggy. Ya, Ya. makanya saya yang aneh kayak gitu. Jadi saya pusing Pak. Orang saya nggak mampu, nggak punya. Sedangkan Peggy tulang punggung keluarga saya. Dia ini bagi saya ini penting, catatan penting ya. Ini urusan hati ya. Hati ya. Mudah-mudahan apa yang diucapkan itu benar. Ya. Kalau saya itu aja kan. Saya dengar Peggy lulusan sekolah SMP terbuka. terbuka. Kemudian biayain adiknya. Bagi saya itu sudah catatan penting ya. Karena saya sangat mengagumi orang-orang yang seperti ini, walaupun dia nggak sekolah SD, tapi mau biayain saudaranya. Bagi saya itu catatan penting banget. Yang kedua, Peggy tidak merokok, Peggy tidak minum kopi, apalagi minum minuman keras. Orang kalau tidak merokok, tidak minum kopi, tidak mungkin minuman keras. Itu, apalagi tambah lah kalau rajin sholat sudah. Ya, sholat dia tidak pernah Rajin. Peggy-nya punya istri, Masih bujangan Pak? punya pacar. Belum. Ibu belum pernah nggak dengar sengketa Peggy misalnya jatuh cinta sama perempuan, ditolak? Enggak. Enggak. Peggy pernah berkonflik di pinggir jalan gara-gara motor? Enggak. 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 Pernah dengar. Enggak. Peggy pukul orang? Enggak. Karena Peggy waktunya dihabiskan di Untuk bekerja Bandung. untuk ya itu. Jadi yang kemarin Peggy di Bandung itu bukan berarti Peggy baru datang ke Bandung atau kabur dari Cirebon kemudian menyamar jadi kuli bangunan, bukan? Tidak. Bukan. Sudah dari dulu Peggy Memang bekerja. pekerjaannya kuli bangunan. Bangunan. Oh. Memang pekerjaannya gampang ngetes dia kuli bangun untuk enggak tuh, kasih cangkul aja selesai itu. Iya. Itu gampang itu. Peggy-nya sekarang udah bisa ditemuin. Sudah waktu di Polda. Sekarang ditahan di mana? Di Polda ya. Pak. Sementara pada saat itu masih di Polda, Pak. Sekarang di mana? Nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Waktu ditemuin gimana katanya Peggy? Waktu ditemuin saya nanya sama Peggy. Cung, apa iya? Bilangnya kok Cung? Ya kan saya kalau manggil kalau nggak Cung Nang sama si Peggy gitu. Iya. Cung, apakah Cung tuh Mama nanya sekali lagi ya waktu kejadian juga udah ditanya apa? Dia tetap kekeh tidak. Mama saya tidak melakukan kejahatan seperti itu. Waktu Kata. kejadian maksudnya gimana? Waktu penggerebekan pertama kan saya tanya tuh langsung saya telepon si Peggy. Digerebek di mana? Waktu 2016 itu. Emang pernah digerebek? Ya. ...2016 waktu si Pina baru
beberapa saat, 2 hari apa 3 hari kayak gitu tuh. Terus polisi tuh mau gerbek ke rumah. Rumah Peggy? Ya, ke rumah saya, digerebek rumah saya. Terus itu polisi. Oh, 2016 rumahnya pernah digerebek? Ya, dilakukan penggeledahan Pak. Penggeledahan pernah dilakukan? Ya. Terus cari apa Pak? Kata saya ngomong ke polisi. Enggak, katanya. Yang satu ngomongnya Peggy punya utang sama saya 5 juta belum bayar. Polisi satu ngomongnya nyawa dibayar nyawa. Polisi satu lagi Peggy membunuh orang. Segala macam. Jadi saya pusing Pak, orang bodoh nggak ngerti apa-apa. Ya tilang. Terus pada masuk dong, gudug, gudal kamar, semua kamar, gudal. Cari apa Pak? Cari barang bukti apa? Anak ibu mau melakukan pembunuhan, tahu nggak yang di jembatan itu, si Eki sama Pina. Loh, kapan melakukannya Pak? Anak saya juga lagi di Bandung, nggak ada di sini, lagi kerja. Kata saya gitu, ya udah ibu jangan nyangkal aja, ibunya tuh ngomongnya kayak gitu. Ya saya kan diem ya Pak, nggak ngerti apa-apa, orang dibentak-bentak orang banyak kayak gitu. Ya udah saya diem. Pas ini motor siapa katanya, ini motor Peggy Pak, ini kenapa motor dalam keadaan rusak, kata itu polisi. 2 hari setelah kejadian? Ya. Waktu 2 hari kejadian itu, waktu digerebek Peggy-nya ada? Nggak ada, lagi kerja di Bandung. 2 hari sebelumnya waktu kejadian nggak ada? Nggak ada. Orang motornya ada di situ? Motor mah ada di rumah, lagi keadaan rusak Pak. Nah minggu depan kan itu Peggy nanti kirim, mau diberesin itu motor. Jadi motor waktu kejadian mogok rusak. Pas kata polisi pasti ini Jo, habis dipakai kejadian rusak motornya. Motornya gitu. Rusak? Ya. Tapi ada motornya? Ada di situ ngelambrok. Ngelambroknya rusaknya udah berapa bulan? Ya udah dapat sebulanan lah. Pokoknya waktu kejadian, sebelum kejadian, sesudah kejadian, motor itu ada? Ada. Nggak keluar? Nggak. Tiba-tiba motornya jalan sendiri nggak gitu loh? Ya nggak tahu, saya juga nggak ngerti Pak, saya pusing. Terus kayak gitu, motornya dikeluarin sama polisi. Nah udah dikeluarin, itu adik saya kan bengkel, itu di rumah banyak motor. Ngomongnya ini motor mau dibawain semua. Pas kata adik saya, jangan Pak, ini motornya orang, bengkel, kata adik saya tuh. Bengkel apa apa bengkel kamu penadah, katanya. Oh gitu ngomongnya. Waktu itu 2016 udah diemin aja. Pas gitu ada motor adik saya merah, motor Jupiter yang lama tuh Pak, yang lampunya kayak box. Nah ini jalan nggak motor? Jalan. Kenapa Pak? Pinjam kuncinya buat nyetep motornya Peggy ke mobil, katanya gitu. Ini motornya mau dijadiin barang bukti, kata polisi. Tapi motornya dibawa? Dibawa motornya sama polisi. Disetep pakai motor adik saya, kuncinya dikasihin sama ibu saya. Nah pas kayak gitu, motor Peggy dimasukin ke mobil, motor adik saya juga dimasukin ke mobil lagi sama yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa, terus dia pergi, polisinya udah. Sampai sekarang motornya di mana? Masih di kantor polisi. Sampai sekarang berarti 8 tahun nggak balik? Iya, nggak balik. Jadi 8 tahun nggak balik. Nah jadi sudah digerebek, kemudian ada, ya. Itu kan disebutlah Egy DPO. Ya. Tapi Peggy-nya tidak merasa jadi DPO. Tidak. Santai aja. Santai aja dia kerja lah, apalah gitu. Lebaran pulang. Lebaran sempat pulang. Di Bandung juga jelas alamatnya. Ya di Bandung saya nggak tahu alamatnya, cuman kan saya udah ngomong sama polisi yang digerebek. Oke. Kalau begitu selama 8 tahun setelah penggerebekan itu, kemudian setelah vonis para terdakwa, ya. Ada nggak nyari ke Ibu Peggy di mana yang nanyain polisi? Nggak ada.